Dan peminat koi, saya ada kabar gembira untuk Anda yang ada di kota Indramayu dan sekitarnya. Komunitas ikan koi Indramayu akan mengadakan latbar, latihan bareng-bareng. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa untuk Anda para pecinta koi di Indramayu. Latbar ini akan dilakukan di Cafe Denisa, Jalan Sports Center Indramayu, 9 Agustus 2020. Hari Minggu, ingat ya, hari Minggu 9 Agustus 2020. Ada 3 varietas yang akan dipertandingkan dalam latbar ini, yaitu Kohaku, Showa, dan Sangke. Size-nya 18 sampai dengan 25 cm. Murah kok. Cuman Rp20.000 pendaftarannya, dan Anda mempunyai kesempatan untuk menguji kemampuan Anda keeping koi. Yang lebih penting lagi, Anda mempunyai kesempatan untuk berkumpul bersama teman-teman, berdiskusi, dan bersilaturahmi. Persaudaraan penting sekali di dalam menekuni hobi koi. 9 Agustus 2020 di Cafe Denisa, Jalan Sports Center Indramayu. Jangan lupa ya, semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao. Bikin tiada. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going. Jadi ini nih udah dapat 1, 2, 3-nya ya, semua kelas sangke campuran udah ada. Nanti tinggal ini championnya ya. Nah, champion nanti kalau yang satu naik ke champion, salah satunya berarti ada pengganti sebagai juara 3-nya gitu. Kalau misalkan ini nanti dapat champion diadu dengan juara satunya. Nah, kalau ini berarti kan Mik di sini. ini nih, disatuin juara satu kita taruhkan lagi. Tarungkan lagi.
Barangkali ada yang mau bertanya silahkan. Kalem kok, Barangkali ada yang kalian lagi ngomong. Silakan. Mungkin nanti saya akan jawab. Nah ini mana? Nah, berarti ini kan naik ke champion, berarti untuk pekan ini naik juara 1, jadi 2, ini juara 3. Nah kita taruhkan lagi, berarti untuk juara 1 yang sisanya di sini kita dapatkan best in size. Nah, teman-teman, barangkali ada atau bapak-bapak di sini, om di sini ada yang ingin menanyakan, kenapa sih ikan-ikan yang tadi kita pilih ini sebagai juara 1, 2, 3, kemudian ada yang naik champ, kemudian ada yang best in size, gitu. Barangkali yang ditanyakan, mungkin nanti kita bisa jawab gitu, terkait kriterianya gitu. Nah, untuk dari ikan soa itu sendiri, berarti untuk proporsional pertama yang kita lihat itu untuk ikan di bawah 40 cm, berarti kita lihat itu pertama pattern atau pola, kemudian skin, baru body. Body itu harus proporsional dari mulai kepala sampai ekor, tidak soft body, gitu kan? Bodinya tidak pendek. Kemudian ekor, sirip, kepala, sirip atas normal. Kemudian beralih ke pattern atau pola. Dari sumi pekat. Bukan katingan atau bukan hasil salon. Kemudian beni tajam. Sasi dan kiwa tajam, antara siroji warna putih dengan warna merah itu tegas. Jadi istilahnya tidak beleberan. Kemudian siroji harus putih bersih. Kan ada kalau misalkan kita over pakan color, itu siroji akan menguning. Nah, bisa diakali dengan finishingnya itu menggunakan pakan WG, wet germ, atau mengandung gandum. Bisa dari pakan pure white, dari saki kari, ataupun pakan yang untuk meningkatkan siroji atau warna putih. Ada yang tanyakan dari jenis soa, komposisinya berarti seimbang antara Motogoro harus seimbang. Motogoro yang bagus itu dari pangkal, jadi bukan hitam semua, dari pangkal. Seimbang dalam artian untuk luasan pola Motogoro kanan dan kiri itu seimbang, gitu kan. Kemudian dari komposisi warna, kalau untuk soa tidak apa-apa, beni lewat ke mata, kemudian mengenai mulut, tidak apa-apa, gitu. Komposisinya dalam artian antara beni, sumi itu kurang lebih sekitar 70, sedangkan sisanya 30% itu siroji putihnya. Kemudian untuk kohaku komposisi sama halnya tadi untuk body yang saya terangkan bahwa proporsional, tidak ada cacat sama sekali untuk body. Kemudian proporsional dalam artian yang bagus itu menyerupai torpedo atau rudal, gitu. Tidak soft body. Soft body bisa dilihat, jadi antara ekor, kemudian sirip, panjang kepala, sampai ekor itu jadi seperti pendek, gitu. Jadi banter atau sebutnya koi banter. Beda dengan bulky itu bodinya proporsional tapi berisi. Kemudian untuk pattern dari kohaku itu sendiri 70-30. 70 untuk beni, 30 untuk siroji. Siroji harus putih.
seputih salju gitu kan, tidak kuning. Kemudian untuk pola bagusnya membentuk huruf U. Huruf U tidak melebihi, tidak mengenai mata, tidak melebihi hidung. Beda hal dengan Uchibeni. Uchibeni itu terpisah antara pola di kepala dengan ada di mulut. Gitu. Kemudian Hanatsuki, tapi untuk yang paling bagus, Oahu itu polanya seperti ini, membentuk letter U di kepalanya. Tidak mengenai pipi. Beda kalau di atas pipi sedikit bisa ditoleransi, gitu kan. Kalau jika mengenai pipi, rahang itu mengurangi poin atau nilai. Kemudian mengurangi mengenai mata itu bisa mengurangi nilai poin. Kemudian di sanke, untuk sanke sama halnya di kohaku, untuk pola beninya sama di kohaku. Untuk suminya sama, harus sudah muncul tegas gitu kan. Sasi jiwanya harus jelas, jadi tidak meleberan. Kalaupun cutting itu harus seminimal mungkin atau dalam kondisi sudah sembuh. Kering lah. Sudah kering. Tapi kalau sudah kering pun itu sudah ya dapat terlihat, masih terlihat. Karena kadang untuk sisik muda yang baru tumbuh itu dapat terlihat. Jadi ada perbedaan. Jadi lebih baik yang alami, adapun cutting ya untuk merapikan lah sedikit-sedikit, nggak masalah gitu kan. Kemudian untuk di koi yang satu warna atau one color, yang pertama dilihat body, kemudian kerampian sisik, lalu dari kelengkapan atau kenormalan dari sirip, ekor, sirip atas, semuanya bagian tubuhnya harus normal. Ya tidak boleh ada yang bengkok atau misalkan cacat, itu mengurangi poin. Kalau untuk di kontes atau event yang lebih besar lagi, diusahakan ini kan harus puasa, tidak buang kotoran di dalam kantong gitu kan. Nah, next akan dilakukan event kurang lebih 2 bulan sekali gitu, agar mungkin om-om atau peserta sekalian bisa dipersiapkan ikannya gitu. Barangkali ada yang ditanyakan, boleh mungkin nanti bisa saya jawab gitu. Sudah cukup barangkali ada yang ditanyakan. Jadi jangan sampai nanti pertanyaan-tanya dalam hati gitu kan, jadi ganjalan. Kenapa gitu ya bisa kalah, kenapa? Kita sharing gitu kan. Kalau untuk di event yang lebih besar lagi, saingannya lebih banyak karena seluruh Indonesia datang di event tersebut. Jadi otomatis harus kita persiapkan ikan yang terbaik yang dimiliki oleh kita. Dipersiapkan dalam hal treatment 2 bulan atau 1 bulan sebelum event itu dimulai, harus kita persiapkan, harus kita latih. Persiapannya ya otomatis harus pemberian pakan yang bagus gitu kan. Kalau kita memiliki budget atau dana yang besar, satu kolam kan banyak ikannya, mau kita kasih pakan yang 2 juta 5 kilo nggak masalah karena dana ada gitu. Kalau saya kan dananya terbatas, jadi untuk bahan ikan kontes yang akan dikonteskan kita ambil terlebih dahulu, kita pisahkan di tempat terpisah 2 bulan atau 1 bulan sebelum event dilaksanakan, kita berikan pakan yang terbaik. Ditambah dengan suplai matahari yang full, karena itu membantu progres dari grow dan warna gitu. Karena walaupun semahal apapun pakan yang kita gunakan, tanpa adanya sinar matahari itu akan terbuang sia-sia atau terbuang dengan percuma. Di koi itu kita belajar tentang proses untuk mempertahankan kualitas. Seandainya kita beli bahan kontes atau bahan sudah jadi, ikan kontes yang sudah jadi, belum tentu 2 bulan 3 bulan kemudian kualitasnya akan bertahan. Di situ kita belajar terkait proses mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas ikan tersebut, akan menjadi suatu kebanggaan jika ikan kita menjadi pemenang di ajang kontes. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.